Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini, Jumat 27 Maret 2026. Kali ini, karena weekend, saya coba isi konten yang berbeda ya. Karena Jumat saya isi dengan salah satu cara saya ya untuk trading. Tadi itu scalping ya, scalping di saham Gia, memanfaatkan panic selling ya, panic selling dan dari saham yang sebelumnya itu volumenya sangat besar dan sangat rame ya, yaitu adalah Gia. Ini adalah chat Kamis kemarin ya, Kamis kemarin itu Gia hijau ya, volumenya sangat besar, tetapi yang saya lihat, saya takut ya karena sudah terlalu tinggi nih ya, naik dengan gap, ada tertinggal gap, dan naik cukup tinggi, jadi saya nggak FOMO kejar di atas ya, tapi saya lebih cari cuan dari support-supportnya ya. Jadi saya tandain pas market jalan ya, saya tandain ini ada gap down ya. Jadi kemungkinan menjadi support dan di situ juga ada angka psikologis 80. Jadi itu menjadi acuan saya pertama ya untuk lihat supportnya ya. Ini ada gap down, jadi bisa bisa diperhatikan ini adalah area supportnya ya di area 80 sampai 79. Itu adalah area Eee, yang menarik nih apabila ada koreksi ke situ ya. Terus kita akan balik ke chart ya, chart, 5 menitannya ya. Tadi di chart daily ada support ya di 80 ya. Kita coba zoom sebentar, kita tandain ya di 80 itu di sini ya. Ini adalah, low kemarin tuh dia di 81 ya. Jadi 80-nya tidak, di-break ya, 80-nya ini tidak di-break. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa 80 itu menjadi support dan 81 ini nggak di-break ya, jadi ditahan. Ini ada setelah kenaikan ya, dia ada volume masuk nih ya. Awal market volume masuk, saya nggak masuk, saya karena sudah terlambat, lihat dari chart daily-nya juga sudah takut, jadinya saya pilih tunggu koreksiannya ya. Saat ini saya juga belum entry dan di sini sudah ada mulai nih, karena sudah ada mulai tanda-tanda dia nggak di-break 80-nya dan bertahan di 81 dan closingnya di 84 ini ya, 85 ini. 84 ya, 84 di hari Kamis tuh, 84. Jadi kalau ini sudah profit sebenarnya kalau mau masuk ya, tapi saya nggak masuk karena masih wait and see dulu ya untuk menunggu dari eh, broksumnya ya, broksum dari hari Kamis ya. Kita coba bedah broksumnya ya. Ini broksum saya tarik di hari Kamisnya aja ya, di candle yang ini ya. Yang candle merah ini ya, bukan yang hari ini ya. Jadi hari ini itu saya eh, tradingnya hari ini ya. Ini pas Kamis kemarin, saya lihat itu memang ada sedikit buangan nih ya. Walaupun netral, tapi yang masuk itu retail nih. Ada XL, ada XT ya, dan mereka average-nya di atas ya, di 90 ya. Jadi seperti ini kelihatan dan candle-nya merah dan ini ada retail masuk di average 90. Jadi saya sudah bikin trading plan ya. Jadi apabila besok ada panic selling dan low hari ini ya, low maksudnya Kamis ya di 81 ini di breakdown, kemungkinan akan menjadi panic selling ya. Panic selling seperti itu. Terus kita balik lagi ke chat 3 menit ya, 1 menit, sorry, 1 menit biar lebih jelas ya saya di mana titik entry-nya ya. Ini saya ubah ya ke chat 3 menit ya. 3 menit di mana saya titik entry-nya, ini adalah saya tanya dulu ya, ini adalah low kemarin di 81 di mana average-nya retail itu di 90 tadi ya. 90 jadi dan di opening itu dia open high ini ya. Opennya 84, high-nya di 84 dan di 3 menit pertama itu langsung ada buangan ini ya. Buangan banyak ini ya. Kemungkinan ini ada panic selling ya, panic selling. Ini terlihat dari buangannya cukup besar, tetapi setelah itu dia ditarik dengan cepat ya, langsung ya, low-nya sampai di 78 ya. Low-nya di 78 ya. Artinya low kemarin di break ya, 81 itu di break dengan volume nih ya, dengan volume. Ini terlihat volumenya cukup besar ya di sini ya, volumenya cukup besar, tetapi langsung ditarik ada power buy masuk ya.
ditarik sampai naik ke area sekitar 83. Di sini saya juga belum masuk, tetapi setelah itu ada koreksi kembali ya, koreksi retest dengan volume kecil ya, dan dia nggak berhasil breakdown 78. Kemudian saya masuk ini, saya mulai masuk di 79 ya, di 79 di area ini ya. Jadi dia konfirmasi nggak bikin lower low, saya kemudian masuk ya. Jadi trading plan saya sebenarnya simpel aja, apabila 78-nya di breakdown kembali, saya akan cut loss seperti itu ya. Tetapi alhamdulillah masih diberi cuan ya. Jadi saya spekulasi buy ya. Saya sudah bisa di 79, cut loss-nya di 78 apabila dia di break ya 77 atau 76 pasti sudah saya cut loss. Dan setelah itu dia naik kembali ya. Ini ditarik naik sampai 6% ya. Tapi saya TP-nya karena saya scalping niatnya, jadi cuma 3%-an sudah saya TP aja ya, TP bertahap ya tadi ya, di area 83 sampai 84 inilah. Di hari ini saya TP dengan volume dan tertingginya sampai ke 87, 87. Kenapa dia turun di 87? Karena kalau dilihat dari histori kemarin itu memang dia tertahan ya di angka 85. Ini ya, dia ke area support yang kemarin 81 dan mentok di 85. Jadi 85 ini adalah resistennya, makanya saya buangnya di 83. Takutnya nanti saya jual di 85 malah nggak dapat, jadinya saya jual di 82, 83, 84 tadi itu kalau nggak salah ya. Dan setelah itu dia false break ya, 85 di break tapi malah dibuang lagi ya, diturun, dan closingnya dia turun ya ini ya. Closingnya turun sampai bawah ini ya untuk GIA ini. Ini saya replay ya. Dan closingnya turun ya di 78. 78 ini saya juga belum entry lagi. Sepertinya ini masih menarik apabila besok Broksumnya menarik, sepertinya saya akan ikut masuk kembali ya. Jadi masih saya perhatikan nih saham GIA karena masih volatilitas ya, masih volatil. Jadi kemungkinan untuk scalping masih oke ya. Itulah cara saya screening saham ya, dari panic selling. Jadi saya lihat dulu candle-nya dan saya lihat Broksumnya. Dan ternyata ada retail masuk, average-nya di atas, dan seperti itu ada panic selling, kemudian saya tandain low-nya, kemudian saya masuk ya. Jadi dapat cuan instan lah istilahnya dengan memanfaatkan panic selling, tetapi harus dengan manajemen ya. Jadi saya masuknya nggak banyak, paling sedikit ya, 20% dari portofolio, dan resikonya juga terukur ya. Apabila tadi 78-nya di break, saya akan cut loss ya, tapi alhamdulillah masih diberi cuan ya, 3-4%. Seperti itu cara saya trading di panic selling dengan memanfaatkan saham yang rame di hari sebelumnya ya, dengan lihat Broksumnya seperti apa. Jadi bisa kita istilahnya bisa kita tebak lah besok itu seperti apa skenarionya ya. Tapi tetap perhatikan dari candle-nya ya. Kalau scalping ya bisa 3 menit atau 1 menit ya. Oke, seperti itu kira-kira cerita dari saya ya. Mungkin ada pengalaman teman-teman gimana cara cuannya kalau dari saya tadi itu memanfaatkan panic selling ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam doyan cuan.